Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan segitiga exposure untuk kalian fotografer pemula. Nah, untuk fotografer pemula biasanya kalian masih bingung gimana caranya setting segitiga exposure pada kamera. Kalian kan pasti kalau mau dapat kamera langsung pakai auto. Nah, di video kali ini akan bermanfaat dan membantu kalian agar settingan kamera kalian atau kalian bisa memahami segitiga exposure itu sendiri. Langsung aja ke videonya. Nah, baik teman-teman, mungkin kebanyakan dari kalian susah ya untuk memahami segitiga exposure pada kamera. Ada ISO, shutter speed, dan diafragma atau bukaan. Nah, video kali ini saya akan menjelaskan atau memberikan tips dan trik dan saran untuk kalian gimana sih agar kalian itu gampang memahami segitiga exposure. Jadi sebelumnya kita harus mengetahui teori yang ada pada segitiga exposure tersebut. Nah, yang pertama yaitu bukaan. Bukaan itu apa? Diafragma pada kamera yang berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor, dan semakin lebar bukaannya atau semakin lebar diafragmanya yang terbuka, itu cahaya yang masuk akan semakin banyak atau semakin terang. Begitu sebaliknya, itu biasanya kalau umpamanya bukaan itu adalah identik dengan f yang kecil, f1,4, f1,2, 1,1 atau 1, yang Fujifilm itu ada 1. Terus semakin besar angka diafragmanya atau bukaannya itu semakin gelap. Oke, di situ aja. Lanjut ke shutter speed. Shutter speed itu sendiri apa? Shutter speed itu sendiri adalah waktu atau kecepatan saat si diafragma tadi kebuka. Jadi bedanya adalah kalau si bukaan tadi adalah jumlah cahaya yang masuk, kalau shutter speed ini adalah waktu si bukaan tadi terbuka dan menutup. Contohnya gini, 1/30 sama 1/1000 itu berarti lebih cepat 1/1000. Jadi 1 detik per 30 atau 1 detik per 1000. Itu jadi 1/30 itu lebih lambat daripada 1/1000. 1/30 itu lebih terang atau lebih cepat dari 1/30 itu lebih lambat dari 1/1000. Jadi kalau kalian ingin foto objek yang bergerak harus membutuhkan shutter speed yang tinggi, 1/1000, 1/2000 dan lebih naik-naik lagi. Nah, kalau seumpamanya objeknya itu nggak terlalu sering bergerak, contoh model atau bahkan yang tidak bergerak, benda-benda yang di studio ataupun benda yang action figure, itu kalian bisa menggunakan shutter speed yang lebih kecil, 1/30, 1/80. Ada aturan dari salah satu fotografer terkenal di Indonesia, shutter speed itu tidak boleh kurang dari 1/80. Kalau untuk video harus 2 kali dari FPS yang kita gunakan. Contoh, video ini saya gunakan pakai 30 fps. Jadi shutter speed saya ini 2 kali dari FPS saya, berarti 1/60. Kemudian yang terakhir adalah ISO. Nah, ISO sendiri itu apa? ISO itu adalah tingkat sensitivitas pada kamera. Untuk kali ini ISO ini sendiri semakin kecil angkanya itu akan lebih detail dibandingkan ISO yang 3200, dan ISO kecil itu akan lebih gelap dibandingkan ISO yang 3200. Jadi semakin kecil angkanya itu akan semakin detail dan semakin gelap. Tapi kalau ISO-nya itu sendiri lebih tinggi, itu berarti lebih noise dan lebih terang. Nah, itu aja mungkin penjelasan singkat teorinya. Sekarang kita akan masuk ke bagian gimana sih caranya agar kita itu paham saat menggunakan segitiga exposure itu sendiri. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah kebutuhan foto kalian itu apa. Contoh gini, saya ingin foto objek yang bergerak, kayak foto street itu biasanya harus foto yang bergerak. Yang saya lakukan, yang pertama adalah fokusnya ke shutter speed. Ketika shutter speed saya sudah aman, contoh gini, saya butuh shutter speed 1/1000, 1500 atau 1600. Kemudian kalau semua cahaya itu pas, saya akan memilih ISO yang rendah agar detail. Jadi saya harus memakai ISO yang kecil, 100, 200 atau yang 500, yang penting di bawah 800. Itu adalah standar untuk kamera saya sendiri. Di bawah 800 itu udah agak aman. Kemudian saya baru setting di bukaannya atau diafragmanya. Kemudian gini, contoh saya ingin foto model. Kita lihat dulu modelnya sering bergerak
dan cahaya aman nggak. Kalau seumpamanya model itu jarang bergerak, pasti saya menggunakan shutter speed itu sekitar 1/250, sekitaran segitu, atau agak tinggi nggak masalah. Kemudian ISO memakai 200, 400 atau 600 itu juga udah aman. Kemudian bukaan itu pengen ngeblur nggak? Kalau kalian pengen fotonya itu ngeblur, fokus dulu ke bukaannya 1,4, 1,2 itu ngeblur. Kalau umpamanya di atas 8 atau 4 itu biasanya nggak terlalu ngeblur, kecuali objek dan belakangnya itu agak jauh, itu mungkin kemungkinan bisa ngeblur. Nah, jadi yang harus diperhatikan kalian ya, fotografer pemula itu harus paham dulu kebutuhan foto kalian itu apa. Kemudian lihat cahayanya. Kalau seumpama cahayanya itu aman, nah kalian bisa menggunakan ISO yang kecil. Biasanya ada pertanyaan kayak gini, Mas, kalau seumpama untuk foto malam gimana? Kalau malam itu tergantung pada kamera kalian sendiri. Nah, dan kebutuhannya apa dulu. Kalau kalian bawa tripod juga, itu lebih aman. Jadi kalau mau pakai tripod itu lebih bisa menetralisir nge-shake, atau bisa memakai dengan shutter speed yang sangat rendah, 1/20, 1/25 itu aman dikarenakan tidak nge-shake. Kecuali kalau mau kalian tidak pakai tripod, biasanya kalian nanti nge-shake. Oke, itu aja mungkin dari saya, informasi buat kalian agar kalian bisa memahami segitiga exposure itu sendiri. Jadi tergantung kebutuhan kalian apa. Semoga bermanfaat. Semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.